Rame-ramenya kita saat ini terkait ekonomi, selain daripada efisiensi anggaran, yaitu masalah bayar-membayar, masalah tunggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada seorang anggota DPRD Jawa Barat ya, yang mana beliau ingin mengkritik Kang Deddy ataupun kurang suka dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tetapi anehnya ya, seorang anggota DPRD ini ya berubah ataupun menjadi seorang ustadz untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada pemerintahan Kang Deddy ya, sampai membawa istilah dalam agama ilmu fikih seperti itu ya. Dan mungkin orang ini tidak tahu bahwa Kang Deddy pun mengerti tentang ya agama Islam, ataupun Kang Deddy sudah mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, kita coba lihat ya model seperti ini ya, yang mana menggunakan istilah-istilah ilmu fikih. Sebenarnya apa sih maksudnya ya sampai membawa-bawa seperti itu? Dan Kang Deddy pun ya merespon dengan santai. Oke, yuk kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Jawa Barat. Dalam beberapa prinsip ekonomi, keuangan, termasuk jual beli di dalamnya, dalam Islam ada ayat khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang kedua, ada prinsip mutaradaini, saling ridho, saling pengertian, dan diantaranya ada bahasa fikih yadan biyadin, yaitu kontan. Rame-ramenya kita saat ini terkait ekonomi, selain daripada efisiensi anggaran, yaitu masalah bayar-membayar, masalah tunggakan. Dalam konsep Islam, masalah pembayaran yang bersifat wajib, maka bahasanya adalah khul, ambillah. Memang harus diambil, memang harus diminta, memang harus diingatkan. Ketika menjadi mutarodoh ini kira-kira tingkatan yang paling baik, paling atas, yaitu saling meridhoi, saling pengertian. Pada proses saling pengertian ini, jika dihubungkan dengan yang sedang ramai saat ini, yaitu masalah studi tour yang katanya akan dilarang, studi tour yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Ini salah satu alasan kenapa studi tour ini dilarang, yaitu memberatkan terhadap para orang tua siswa. Apakah ketika pembayaran studi tour ini memberatkan orang tua siswa, lantas seluruhnya studi tour ini dilarang di semua sekolah yang ada di Jawa Barat? Apakah harus seperti itu? Sebetulnya saya ingat ada kebiasaan atau adat yang ada di tiap sekolah di akhir tahun, akhirus sanah nyebutnya kalau di pondok. Kalau di sekolah swasta itu saya teringat ada bahasa samen, perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah itu bentuknya ada yang di sekolah masing-masing,
di dalam sekolah, lingkungan sekolah, ada yang di luar lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya yaitu studi tour. Memang studi tour ini hemat saya bukan sekedar main keluar, melihat alam, terus kemudian dibarengi dengan seremonial perpisahan. Banyak hal di dalamnya, termasuk masalah tadi itu, masalah mutarodah ini, saling ikhlas, saling ridho, dan saling pengertian. Rame-rame ya, masalah anak-anak muda yang nemuin saya, menagih janji saya untuk bayar kompensasi karena hibisnya dibongkar. Nah, saya kan sudah jelaskan, karena ada program penanaman pohon, maka untuk menghindari agar tidak sisirikan, saya minta semuanya ikut nanam pohon, walaupun hanya 5 pohon. Yang penting nanam punya niat baik. Dan yang sudah menanam pohon dan sudah mendapat honor dari penanaman pohon itu sebanyak 80 orang. Dan kemudian yang kemarin datang menemui saya itu semuanya ada 42 orang yang belum mendapat kompensasi. Nah, dari 42 orang tersebut, setelah ya sedikit saya marah lah, akhirnya mereka bersedia menanam pohon. Satu orangnya 5 pohon loh, nanamnya nggak banyak. Itu yang bersedia nanam pohon ada 31 orang. Hari ini sudah menyampaikan data rekeningnya ke teman-teman saya di Pemprov, dan saya pun secara pribadi akan memberikan supporting pada mereka yang mau menanam pohon gitu. Dan hari ini teman-teman saya akan mentransfernya, mudah-mudahan bisa lebaran walaupun sederhana ya. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan yang 11 nanti mau nanam pohon ya. Salam untuk semuanya. Insya Allah apa yang saya lakukan sampai mata saya melotot bukan untuk diri saya. Yang mendapat berkah hikmah dari pohonnya rimbun kembali di puncak adalah masyarakat Puncak, masyarakat Bogor, dan masyarakat yang di daerah aliran sungai yang lahir dari aliran sungai Cisarua. Insya Allah kalau kita menyayangi alam, alam akan menyayangi kita. Salam untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mudik lebaran. Pak, kemarin Menko Pangan gercep turun sama Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung ngeruntuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, jadi bisa introspeksi ke teman-teman PTPN. Saya juga menghormati Pak Gani yang menyampaikan secara terbuka permasalahan yang ada di tubuh internal PTPN. Di sini PTPN 8 kasusnya, yang sekarang udah menjadi regional 2 PTPN 1. Dan mohon izin pimpinan, anggota, dan juga seluruh jajaran direksi PTPN, mau sampai kapan Pak Gani nyebokin kelakuan anak buahnya Bapak? Cebok-cebok mulu Bapak ini. Saya masih ingat kejadian di Jawa Timur waktu itu kunjungan kerja reses. Saya masih ingat Pak, dengan PTPN 10 kalau nggak salah itu Pak, 10. Saya berusaha menjembatanin supaya mereka tidak ada konflik sosial. Manajer pabrik Pak ya, atau dirutnya itu, dirutnya nggak datang Pak. Jadi kelakuan feodal seperti ini saya rasa masih ada di tubuh PTPN Pak. Makanya saya tanya, mau sampai kapan jenengan cebok-cebok kelakuan anak buah panjenengan seperti ini? Itu kenapa tadi selalu menyampaikan kepada panjenengan, Pak, berarti seperti ini PTPN 8 ruwet, dan panjenengan menyampaikan ruwet. Ruwet itu bahasa Indonesianya fraud, nggak jelas GJ. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ramai di Bogor, di Kabupaten Bogor, di kawasan Puncak, Gunung Mas.
Ya kita berduka juga Pak atas musibah yang terjadi. Banjir sebegitu hebatnya, ada bayi yang meninggal, infrastruktur rusak, potensi kerugian besar. Salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PT PN 8 sekarang menjadi Regional 2 PT PN 1. Dari sini kita belajar Pak, gampang no. Saya nggak yakin, jenengan Pak siapa namanya? Pak Teddy, jenengan sebagai Direktur PT PN 1 supporting co selain gula dan minyak sawit. Pak saya nggak yakin teh nggak laku Pak. Saya nggak yakin kopi nggak laku. Saya nggak yakin karet nggak laku Pak. Jenengan tuh cari gampang. Sebelum panjenengan tuh cari gampang kerjanya. Dialih fungsikan. Kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor. Oke lah mungkin di sini Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PT PN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi, koefisien wilayah terbangun, kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga ada aturannya, integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak, bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu, bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PT PN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya tadi kita telah mendengarkan ya, ada seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya, yang mana beliau ingin menyampaikan pendapatnya ataupun ingin memberi masukan kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi beliau menggunakan istilahnya bahasa-bahasa dalam agama Islam ya, khususnya tentang ilmu fikih, ilmu yang lainnya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Ya bukannya tidak boleh ya Bapak Ibu, tetapi ya, seharusnya harus menggunakan ya sekiranya ya orang awam pun paham seperti itu ya. Ya kita boleh menggunakan bahasa fikih ataupun bahasa ilmu lainnya, tapi untuk kalangan orang-orang tertentu, terutama pasti yang sering mondok pasti tahu ya Bapak Ibu, yang orang awam itu belum tentu tahu ya. Dan Kang Deddy pun ya menanggapinya pun ya entah Kang Deddy mengerti ataupun tidak ya tentang ilmu bahasa dalam ilmu fikih tersebut ya. Pokoknya tidak boleh ya, silakan ya, ingin berikan masukan ataupun kritikan kepada gubernur kita Kang Deddy Mulyadi ya. Yang penting kritikannya itu ya positif dan bermaslahat bagi kita sebagai warga Jabar ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya banyak sekali ya orang yang tidak suka dengan Kang Deddy juga banyak ya Bapak Ibu. Entah mungkin karena apa ataupun ada perilaku apa ya, yang mana segitupun Kang Deddy sudah melakukan yang terbaik ya. Kang Deddy sudah
intinya dengan jiwa raga untuk membahagiakan rakyatnya. Tetapi ada saja orang yang tidak suka dengan Kang Deddy. Ya wajar ya. Ya kita juga tahu bahwa ya orang baik pun ya mas pasti ada aja yang tidak suka seperti itu ya Bapak Ibu. Tergantung dari hati kitanya menilai orang tersebut seperti apa ya Bapak Ibu. Ya kita hanya bisa berdoa semoga Kang Deddy Mulyadi semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan ya yang paling penting kita sebagai warga Jabar merasakan kebahagiaan ataupun perubahan yang baik ya untuk rakyat Jabar khususnya ya gampang mencari pekerjaan dan yang lainnya. Intinya Kang Deddy harus terus melakukan gebrakan-gebrakan. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.